Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam penuh persaudaraan. Salam kopi gelas plastik. Mantap. Aduh, mantap benar. Kembali bersama saya dalam acara ISJB 25 Podcast, yang mana seperti biasa kita di acara ini ngobrol-ngobrol seputar dunia perkomunitasan, khususnya komunitas pengemudi. Dan tak kalah menarik, untuk kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu. Siapakah beliau ini yang bisa hadir di acara ini? Beliau adalah salah satu sosok di dunia perkomunitasan lah ya, dengan menjadi panutan mungkin untuk keluarga besar ya. Siapakah dia? Mari kita persilahkan saja. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat-sehat abangku. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Kita agak madepnya ke sono. Biar kelihatan Ya. tampang-tampang ini. Ini topinya Ya. keren, tuh dapat dari mana nih, Pak? Ya, biasalah. Panjang diceritainnya. Kau dapat dari mana? Seperti pengalaman yang dari sebelah-sebelah yang kemarin-kemarin. Udah tutup poin Udah aja. langsung ke sebelah. Ya. Tuh, kalau saya pribadi kan udah mengenal nih Ya. sosok Pak Ketut nih. Ya. Coba Pak Ketut perkenalkanlah diri Pak Ketut gitu, biar teman-teman di luar sana atau yang di seluruh Indonesia ini bisa tahu ini beliau ini sosok apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi M. Andi itu nama KTP, M namanya di Nusantaranya tuh panggilannya Andi. Andi M itu nama KTP-nya Hani. Oh gitu. Jadi disingkat menjadi Andi M. Andi M. Andi nama Nusantara, di komunitas manapun itu pasti nama Andi, tapi M itu nama KTP. Oh, Tuh. seperti itu. Itu ya. Oh, ada begitunya. Iya. Jadi ini Pak Ketut, saya panggil Pak Ketut aja ya, biar enak nih. Betul. Jadi ini Pak Ketut Andi ini latar belakangnya ini supir apa gimana, apa? Iya, biasa Apa driver. pengusaha? Waduh. Driver pribadi lah yang di daerah kawasan Manyar Peak itu, Pantai Indah Kapuk. Oh, Ya, begitu. di situ ya. Oh, jadi nanti kalau misalkan saya melintas ke sana boleh lah mampir-mampir ya. Boleh asal langsung di Japri aja, tenang aja, masalah gelas plastik mah udah tersedia. Kopi gelas plastik mah. Ya. Iya. Saya datang ke sini sebenarnya mah, tamu tadi undangnya apa? Iya. Ya, niatnya silaturahmi ke BC2. Tapi setelah BC2 yang lainnya pada merapat ke sini, katanya ke apa namanya nih? Gudang apa? Yang perak. Prima Center. Prima Center. Nah, akhirnya saya diajak sama Pak Penasihat ke sini. Diperkenalkan sama yang ada di sini, Teman-teman lah ya. teman-teman di komunitas ISJB, diperkenalkan datang ke sini. Saya pun kaget. Pikir mau diajak ngopi bareng, ternyata ini waduh, mungkin siaran langsung ya. Waduh, kaget sekali sebenarnya Maya. Nah, di sini jadi bisa cerita-cerita ya kan. Bisa cerita-cerita, ngobrol ngalor ngidul aja kita. Pak Andi ngopi nggak? Ya. Kalau nggak kopi, minum boleh? Ada itu apa akuan tadi. Oh, ini kayaknya. Oh iya, mungkin diminum dulu ya. Mereknya udah diganti. Oh iya, mereknya udah diganti, nggak apa-apa. Minum dulu. Jadi gini, Pak Ketut. Pak Ketut kan BDBP ya? Iya. BDPP itu apa Pak Ketut? BDBP itu? BDBP itu disingkat menjadi Best Driver Bersatu Peak. Oh. Itu BDBP. BDBP. Iya. Best Iya. Driver Best Bersatu bagus, Peak. ya. Nah, bersatu. Oh, Best Driver. Bersatu itu ngajak bersatu. Driver Bersatu Peak, Best Driver Bersatu Peak, ngajak bersatu. Iya. Ya, di wilayah Peak maupun dimanapun itu. Ya, Best Driver Bersatu Peak itu. BDBP itu. Base campnya sekarang masih di Peak apa di? Kayaknya di situ udah mulai ada pembangunan, kayaknya mau digeser ke Kapuk, Geser ke daerah Kapuk, Kapuk. Ya, di situ udah mulai ada pembangunan yang punya wilayah untuk berbangun di situ, ya Iya. mungkin geser dari tempat-tempat kan. Alhamdulillah nih, BDBP nih termasuk komunitas yang sudah lama juga saya mengenal beliau-beliau ini. Iya. Cuma kayaknya awalnya tuh bukan Pak Andi. Iya. Bisa nanti Pak Andi bisa cerita sendiri. Iya, betul. Jadi itu awal mulanya itu seperti apa ini sehingga sekarang Pak Andi yang memimpin nih BDBP ini? Oh, awal muranya dari awal ya kita ya. Iya, Pertama dari dari awal. Pertama diajak sama anggota itu pembina namanya Pak Ayub, udah almarhum nih. Pak Ayub diajak ikut
nimbrung di ada kopdar di BDBP di daerah Pak Humas Ojos lah di sana yang sekarang di Besmol itu di Taman Kota. Iya. Di situ diperkenalkan sama anggota di situ semua segitu banyaknya anggota, sama Pak Ketuanya Supriyadi waktu itu. Iya, waktu itu Diperkenalkan. Begitu diperkenalkan di situ langsung ditunjuk jadi wakil. Nah, saya pun ngedon. Oh iya. Ngedon kenapa? Baru datang ke situ, baru nyampe sebagai tamu, di situ langsung diangkat jadi wakil, otomatis dong ada kesenjangan dari segi. Iya. Gitu. Iya. Udah gitu karena di situ wakilnya kayaknya mungkin vakum atau gimana lah, nggak ada wakil, ditunjuklah saya di situ jadi wakil ya. Tapi sebelumnya sebelumnya Bang Andi ini sebelum ke BDBP ini udah pernah berkomunitas? Belum pernah komunitas. Pernah pun ada waktu itu di Puri. Cuma sebentar kena nggak ada kelanjutannya, ya udah ngambang. Nah begitu ada yang ngajak, nah sekarang gabung di BDBP. Oh gitu. Taruhlah jadi waka tuh ya? Iya jadi waka. Nah udah jadi waka nyebar tuh kan foto hasil kopdar tuh ya kan. Nah para anggota mempertanyakan nih, anggota anak panah dong ya, anak panah. Ini siapa ya? Oh, ini siapa? Ini kan tamu. Ini siapa ya? Nah, mempertanyakan. Begitu kopdar kedua langsung diperjelas di situ, diperjelas sama sekjen semualah, semua jajaran di situ, jajaran di situ di rapat nilai yang kedua. Alhamdulillah semua menerima itu kehadiran saya di situ sebagai waka. Alhamdulillah ya. Itu dijelasin dari A sampai Z. Dari nol soalnya merintis tuh dari nol, tiba-tiba langsung sama Supriyadi itu ditunjuk sebagai waka. Gitu ceritanya. Ya, gitu. Sekarang udah berusia berapa tahun BDBP ini? Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, mau 3 ini. Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun, ya. Udah mau 3 tahun ini. Itu. Sekarang anggota udah ada berapa? Udah banyak kali ya? Ya, kalau disebut anggota banyak malah ada 20. Malahan itu kan kaosnya ini korwil nih kayaknya. Mungkin 20 lebih mah ada lah, nggak begitu banyak. Yang penting mah walaupun sedikit juga yang penting mah kompak lah. Ya, amin. Ya. Banyak juga kalau nggak kompak mah jadi pabaliut juga, puyeng juga kita. Yang penting sedikit kompak gitu intinya ya. Iya. Terus ini visi misinya apa nih BDBP nih Bang? Visi misinya dari awal berdiri BDBP tuh untuk dari satu menyantuni anak yatim, yang kedua kita menyantuni korban yang musibah banjir ya, bencana alam kayak gitu gitulah, sosial lah ya, kebakaran dan seterusnya. Itu kayaknya 2 visi misinya itu. Iya. Ya itu visi misinya. Iya benar, karena kalau kalau untuk mencari persaudaraan kan memang tujuannya itu ya, gitu kan. Itu, ya. Jadi kita berkomunitas juga memang ada tujuan untuk sosialnya. Betul. Nah, nih arahan waktu itu kan udah jadi waka nih. Ya kan. Terus naik jadi ketua itu pemilihan apa gimana itu? Apakah ketua pertamanya mengundurkan diri, apa jadi pemilihan ulang? Pak, diceritain ya Pak ya? Iya cerita Pak. Ini ngumpul di BC nih, di BC waktu di PIK lah udah pada tahu semua ya, di BDBP di situ. Waktu diangkat jadi ketua, waktu itu ketuanya sendiri mengundurkan diri. Karena ada wakil di situ, saya sendiri sebagai wakil. Ini kebingungan ini, ngikutin arahnya ini ketua ini. Karena ketua ngundurin diri, tanpa sepengetahuan, tapi tiba-tiba udah di medsos sudah ngundurin diri, ya kan? Terpaksa nih kayak kapal tuh terombang-ambing oleh ini. Terpaksa diombang-ambing ini kita nyari solusi bagaimana caranya nih, solusi ke para senior untuk melanjutkan BDBP ke depannya harus seperti apa, kayak gitu. Soal kita ke para senior lah di mana juga di seluruh Jakarta Soal minta masukan lah, saran dan masukannya. Ya alhamdulillah saran dan masukannya di situ kan kepengurusan udah menunjuk Pak Wakanya itu Pak Andi. Lanjutkan kata para senior. Pak Andi naik karena di situ nggak ada wakil, nggak ada ketua. Pak Andi lah yang naik karena di sini Pak Andi lah yang bertanggung jawab di sini tunjuk sebagai wakil itu. Nah disitulah soal alhamdulillah masukan dari para senior, para suhu seperti itu. Dan akhirnya keluarga besar pun menyetujui Bang Andi. Enggak begitu, belum menyetujui benar ini, masih ngambang, masih ngambang karena kita masih nyari solusi, nyari jalan caranya gimana ini supaya BDBP tuh tetap gitu berkibar karena udah berkibar, karena harus berkibar terus nih, harus ada ketua yang lebih lebih menonjol lah istilahnya ya. Betul. Bisa soan kemana-mana gitulah, bisa lebih komunikasi penting, sama anggota, sama senior sama para junior juga kita. Nah di situ suatu saat di situ
ada rapat kepengurusan. Rapat kepengurusan dari mulai humas, sekjen, semualah ada pengurusan di situ. Di situ sampai malam mungkin ya di BC itu. Ditunjuklah ditanya gitu. Ini dia dari awal kita ya. Dari awal, nggak apa-apa. Ditunjuklah di situ dari Waka. Pak Andi, sebenarnya ini ada pertemuan penting untuk Pak Andi, kata para anggota semuanya dari humas ini. Pertemuan apa? Kita kan sekarang udah nggak ada ketua, ya kan? Nggak ada ketua. Bagaimana? Ini semua setuju sama Pak Andi yang naik jadi ketua. Saya ngomong begini sama anggota, apa nggak salah nunjuk ketua Andi ini? Andi ini orang bodoh, orang dari nol. Iya. Nggak salah kalian nunjuk Andi dipercaya sebagai ketua. Ketua itu harus punya jangkauan luas, harus punya power segala apa itu ketua. Itu oh nggak salah katanya Pak Andi di sini. Yang kami setuju, yang kami percaya itu Pak Andi yang bisa naik jadi ketua. Kami pun di sini setuju Pak Andi yang naik jadi ketua menggantikan Pak Supriyadi. Betul. Di situ. Sampai dipahitin begitu, tetap aja anggota nggak ada pilihan lain selain Pak Andi yang naik. Gitu. Yang naik waktu itu. Nah, ya sekarang begini ya, kalau benar anggota semua termasuk sekjen semua nunjuk saya sebagai Pak Humas nunjuk ketua ya, dengan senang hati saya terima. Cuma saya perlu bimbingan karena masih junior, bukan junior, ya kan? Masih perlu arahan dan masukan-masukan ya, karena namanya baru merintis jadi ketum. Betul ya. Karena semenjak jadi wakil pun itu belum tahu tuh sebagai wakil tuh arahannya seperti apa, ngikutin ketua tuh seperti apa, nggak pernah dikenalin sama komunitas mana nggak pernah. Otodidak lah ya. Waktu ya nggak tahu tuh caranya bagaimana berkomunitas tuh. Kita sowan ke BC harus dengan cara gimana, seperti apa, kita kan perlu arahan. Betul. Itu. Betul. Lambat laun waktu terus berjalan, di situ waktu terus berjalan, alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sebagai dapat masukan dari para senior. Sedikit bisa mengerti gitu. Berkat kita orang lain pun bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena kita mau belajar. Betul. Itu intinya mah. Iya. Luar biasa. Iya. Soal dari nol ditunjuk sebagai ketua. Dari wakil pun kan dari nol, baru merintas komunitas ditunjuk sebagai wakil. Kan? Tunjuk jadi wakil. Udah ditunjuk jadi wakil berapa bulan, ngundurin diri ketuanya, ditunjuk sebagai ketua. Ya dipahitin seperti itu. Saya ini orang bodoh, nggak bisa apa-apa, perlu bimbingan. Ya tapi Pak Andi lah yang bisa, dia bilang gitu. Pak Andi lah yang percaya lah ya. Bisa dipercaya. Ya udah kalau begitu saya terima dengan lapang dada. Cuma saya perlu arahan dan masukan dari para kanan kiri ini. Ya. Malum dari tahap belajar semua juga ya. Gitu aja. Oke, sekarang misalkan nih udah taruhlah singkatnya Pak Andi sudah menjadi ketum nih. Iya. Nah berarti kan ada kesulitan tersendiri tuh. Suka dukanya tuh seperti apa itu? Semenjak menjadi ketum ini. Ya suka dukanya mah, kalau sukanya kadang-kadang sukanya dulu apa dukanya dulu yang ngomong? Ya, terserah kita yang enaknya dulu lah. Kalau sukanya itu kadang kita bisa bareng-bareng kumpul bersama sama anggota semua, bisa nimbrung di komunitas mana kita sowan mana ada acara apa tuh sukanya tuh ya. Kita ada undangan apa termasuk ke ISJB itu kita bareng-bareng ke sana itu senangnya ya kan. Kadang dukanya apa itu? Dukanya para anggota kita udah pada nunggu semua ya di BC. Nah, sedangkan saya sendiri sebagai ketua ditunggu kedatangannya. Niat dia jam sekian, tiba-tiba namanya driver pribadi gitu. Tiba-tiba bos ngelayang, pulang-pulang jam 2, jam 3. Ini yang dukanya, ini yang banyak salahnya itu ketua seperti itu tuh. Terus terang janji oke, kita rapatlah di sana, kita ngopi-ngopi, ada pembahasan masalah seperti ini tapi ternyata nggak bisa on time. Kita ke sana yuk. Pulang jam berapa? Pulang jam 2, jam 3. Mau ngomong apa lagi? Itu dukanya. Iya. Itu. Jadi dukanya nih teman-teman, untuk teman-teman BDBP nih ya, khususnya nih udah dengar sendiri kan dari Pak Ketuanya tuh. Jadi begitu beliau itu nggak on time tuh bukan karena gara-gara mampir kemana-mana, itu urusan kerja itu. Kayak gitulah. Cuma alhamdulillah macam Pak Waka, ya Pak Sekjen, Pak Humas, ya kan, Pak Pembina, Pak Penasihat itu mendukung lah kalau seperti itunya mah. Memaklumin juga tugas sebagai driver. Betul, karena pribadi. Itu kan nomor 2. Pertama keluarga, kedua kerjaan, 3 berkomunitas. Kan begitu. Betul. Nah, nih untuk kedepannya nih arahan nih atau
arahan atau masukan untuk anggota Pak Andi sendiri ini ke depannya pengen seperti apa nih? Boleh disampaikan ke anggotanya, barangkali nanti kan nonton nih. Iya. Arahannya sih sama anggota ya, dimanapun itu, dari mulai kepengurusan ya, kepengurusan anggota semuanya. Arahan ke depannya semoga semakin kompak, semakin solid. Itu aja. Kalau ada acara-acara penting tuh diutamakan datang. Itu aja. Apalagi di hari libur. Iya. Itu. Karena kesolidan, kekompakan kita ini, nah di situ letaknya itu. Dengerin tuh ya. 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 Boleh nih, boleh nama-nama dikit nggak nih? Boleh. Gimana sih BDBP ini caranya untuk menjaga silaturahmi dengan lintas komunitas nih? Trik-triknya gimana itu Pak Ketua? Pengen tahu nih gitu ya kan, supaya pembelajaran buat kita juga nih Pak Ketua. Wah, ini pun jadi junior ditambah sama senior, ditanya sama senior ada harus jawab gimana ini. Gitu aja sih sebenarnya. Ini pertanyaan dari tim Pak, silakan moga dijawab Pak. Ya intinya kalau ada acara-acara penting begitu ya kita komunikasi sama kepengurusan maupun anggota ya. Ada acara penting di sana kita harus wajib datang tanggal sekian, jam sekian kita harus wajib datang. Kenapa? Menghargai kita diundang sama komunitas gitu. Komunitas apapun itu, maupun dari ANIP, apapun Kopsan, seperti itu. Itu intinya kita saling komunikasi lah. Jangan kita, nah kesini pun tadi ketua komunikasi sama Waka, sama Sekjen, sama yang lainnya. Enggak nyelonong sendiri. Nah seperti itulah. Itu instruksi untuk kejajaran. Nah kalau misalkan cara dari BDBP sendiri untuk tetap eksis gitu di perkomunitasan ini, caranya seperti apa? Apakah rajin silaturahmi kah? Atau pengondisian trouble-nya kah? Atau pengawalannya kah? Seperti apa itu caranya? Apa rajin sowan gitu? Iya, kayaknya ketiga-tiganya harus diutamain itu, kayaknya. Gitu ya. Ya, rajin silaturahmi kemanapun itu berkomunitas ya. Yang ada treble mungkin Pak Waka, Pak Sekjen, Pak Humas yang korpus itu sempat bisa ngondisiin. Yang ketiga tadi apa? Itu. Aduh, minum dulu saya. Ya, yang ketiganya? Yang ketiga sowan. Oh iya, sowan itulah. Kalau sowan itu kita dimanapun itu diundang ya. Kalau itu penting untuk kita berkomunikasi dulu sama kepengurusan. Kalau kata kepengurusan ya kita harus jalan ya berangkat dimanapun itu. Iya. Ya kan. Kalau toh ada halangan sedikit apapun kita langsung japrian sama yang undang kita. Iya. Biar sama-sama nggak ada miskomunikasi. Puas tim? Apalagi? Ada lagi tambahnya. Oh, ada lagi. Biar kita tahu paham semuanya nih Pak Mendy. Iya. Ini Pak Ketua, kan kadang-kadang tuh kita kan ada tuh. Enggak, Tim. Mendingan ente kesini deh. Ih, jangan. Malu dengan kamera. Begini Bang Lendi, saya kan kalau malam-malam kadang-kadang lintas dari luar tuh Pak Ketua, butuh kawalan atau ya semacam pengen disupport lah gitu Pak Ketua ya. Kadang-kadang kita juga pribadi punya keluarga Pak Ketua. Ya. BDBP itu menyikapin kawalan tengah malam itu gimana Pak Ketua? Waduh, kalau menyikapin kawalan tengah malam tuh ya, kalau ada waktu luang mungkin bisa itu. Ada anggota tuh siapa Waka, mungkin Pak Korin atau Pak Korpus itu ada. Kalau ada waktu luang dia, kalau nggak ada waktu luang, ya mungkin digeser-geser ke yang lain. Jadi tidak memaksakan gitu Pak Ketua ya? Tidak memaksakan harus gitu Pak Ketua? Iya, tidak memaksakan. Maksudnya kan kalau ada waktu kita harus jalan kita kalau ada waktu, tapi kalau nggak ada waktu kita nggak bisa memaksakan gitu aja. Kalau ada yang waktu udah longgar, apalagi sore-sore minta pengawalan ke sana, ya kalau kita ada waktu jalan gitu. Tepuk tangan dulu dong. Itu luar biasa. Nah berarti sekarang nih ya, harapannya nih, bukan harapan sih, pandangan tentang dunia perkomunitasan ini menurut Pak Ketua seperti apa nih perkembangannya? Perkomunitasan secara umum ya. Dari lintas komunitas, segala macam nih, pandangannya menurut Pak Ketua pribadi nih seperti apa? Oh sangat pesat sekali ya sekarang alhamdulillah di mana-manapun itu, di wilayah manapun itu perkembangan komunitas sudah sangat pesat sekali, sangat ada kemajuan dari segi apapun itu, komunitas lama pun komunitas baru itu ya. Bersaing di situ, ada Deklar lah, ANIP lah, di sini di sana. Sekarang alhamdulillah kita istilahnya nggak kayak dulu-dulu mungkin ya tahun-tahun 90-an kita ke belakang itu nggak ada sama sekali komunitas, kita bawa mobil kempes di jalan segala apa kan paling urusannya sama derek. Tapi sekarang bahkan ada komunitas di Jabodetabek maupun seluruh Nusantara kita bawa mobil, kita termasuk di komunitas, tinggal nge-share di grup aja itu saudara-saudara kita udah pada merapat, alhamdulillah. Alhamdulillah luar sekarang ya. Luar biasa yang baru maupun yang para senior yang udah pada lama, alhamdulillah sekarang pesat dimanapun itu ya. Sampai Ketua sendiri pun pada kebingungannya apa, banyak yang komunitas-komunitas baru itu maaf baru ya kan main-main Pak Ketum, jadi kita nggak hafal itu nama dia, padahal
Nah kita udah dikenal, mohon maaf ya, cuma nggak pada apal terus terang gitu, saking banyaknya. Betul. Itu. Ya, saking banyaknya bendera, banyaknya orang. Betul. Nggak berhasil, Kesulitan untuk menghafal satu-satunya gitu. Betul. Adakah kritik dan saran untuk komunitas secara keseluruhan? Dalam artian kan sekarang yang rame nih acara Anip ceplok telur apa itu, tanggapan Pak Ketum seperti apa? Oh, saya pun waktu itu pernah ya di lintas komunitas itu ya komen di situ, mungkin ya mengharapkan sih sama komunitas seluruh Nusantara kalau ada Anip seperti itu ya, tolong dijaga lah ya, dijaga dalam arti kata kita kalau di komunitas kita ada Anip tuh tolong ya, istilahnya kita apa namanya, kalau udah seperti Anip begitu jangan ada ceplok-ceplok telur segala apa, kita saling menghargai tamu yang datang dari jauh-jauh dengan pakaian rapi, sopan santun, tiba-tiba udah sampai ke tempat begitu belepotan. Iya, udah gagah, udah ganteng. Nah ini kadang-kadang emang barangkali kan ketemu jahe. Betul. Banyak para senior mempertanyakan, ada yang setuju, ada pro dan kontranya juga. Itu mungkin kedepannya semoga itu rada dibenahin lah seperti ceplok telur itu. Karena mungkin masih ada cara untuk kita selebrasi gitu, ataupun untuk berbagi kebahagiaan, tidak untuk ceplok telur. Jadi kayak nggak nyaman seperti apalagi itu di ruangan terbuka kayak macam lapangan ya, intik-intik hujan diceplok telur. Nah saya sendiri udah nggak bisa disebutin nih di wilayahnya ya. Pas begitu hujan gede kan datang jauh-jauh kita kan ya, datang ke Anip itu niatnya ada undangan bener, niat datang ke situ. Tapi di situ tiba-tiba maupun tamu maupun tuan rumah saling ceplok telur. Itu ngucur tuh ceplok telur itu kuningnya itu, mana dibarengin sama air hujan. Coba. Di situ aja kita ngelihatnya untung nggak panas itu. Kalau panas jadi dadar langsung. Kayak gimana gitu ngelihatnya. Pokoknya kayaknya kurang pas aja. Tolong ya ke depannya itu seluruh komunitas di seluruh Nusantara coba rada dibenahin lah. Seperti itulah, coba banyak cara lain. Gitu. Itu harapannya Pak Ketua Anip pribadi untuk komunitas. Mungkin ke depannya dalam acara Anip itu boleh sedikit ditertibkan atau kalau bisa sih janganlah kalau ceplok-ceplok telur ya gitu. Biar kegantengannya tidak ternodai gitu. Jadi wah ini seru sekali nih, tapi waktunya kita sudah ini nih. Ya betul. Mungkin dari tim ada apa masukan yang lain? Ada pertanyaan. Nambahan lagi nih, Pak Ketua, Siang Andy. Nambah mulu nih, tahu saya nambah mulu. Ini nih buat, ini kan kita berbagi pengetahuan tentang komunitas. Tujuan dan manfaat komunitas kita itu apa sih Pak Ketua gitu loh? Biar yang lain tuh yang nggak berkomunitas tuh paham gitu loh. Manfaat komunitas itu apa, tujuannya apa sih gitu? Apakah cuma buat ngumpul-ngumpul doang, gaya-gayaan doang, atau gimana nih Pak Ketua nih? Gitu ya. Waduh, pertanyaan paling sulit sekali nanti jawabannya paling terakhir paling sulit kayaknya ini ya. Tujuan untuk berkomunitas di situ ya. Tujuan untuk berkomunitas itu kita mengarahkan apa namanya, kalau ada anggota baru masuk misalkan ya ke komunitas manapun itu, seenggak-enggaknya itu udah digembleng duluan Pak. Udah diceritain dari A sampai Z. Nah ya kan, kepahitan pak kemanisan udah diceritain tuh sebelum masuk ke komunitas. Untuk apa berkomunitas? Ya seperti itu. Contoh, kita kalau ada travel di jalan gini, diarahin satu. Yang kedua, kita harus kopsan. Kalau kopsan sama komunitas lain harus begini. Kan itu arahan juga, ya kan? Itu. Terus kalau kita soal nama ke BC-BC yang lain, kita harus dengan cara apa? Kan dikasih arahan juga tuh sama para baru mau masuk ini. Itu. Nantinya kita ke depannya kalau udah masuk di komunitas dimanapun itu, termasuk kita di mobil banyak tempelan koyo, pasti nyalain klakson aja, itu udah pada tahu. Nah itu orang komunitas, itu satu ya. Yang keduanya, mungkin untuk berkomunitas itu ya kita berat, kalau dibilang berat mah ya berat, terus terang berat dari masalah tenaga, cuma pikiran segala apa. Tapi kalau sudah kita masuk di komunitas, enjoy aja, itu di komunitas itu ya. Tujuan komunitas itu tujuannya untuk mencari saudara dimanapun itu. Ya kita nggak takut, kalau kata bahasa Jawa Baratnya nggak parum obor. Nah gitulah tuh, nggak mati obor itu, parum obor tuh itu pada modal. Nggak mati lampu, cari kamusnya dimanapun itu kita kalau di komunitas. Terus yang satu lagi apa?
manfaat. Manfaat berkomunitas itu banyak banyak dimanapun kita banyak saudara. Terus terang ya, banyak saudara kita ngirim kemanapun selalu banyak arahan, banyak jangkauan. Jadi gitu dari komunitas banyak yang ngejaprin itu. Iya, Manfaatnya pengawalan banyak, ya. pengawalan segala apa, belum lagi kita diajak kopsan, tuker pin segala apa, itu banyak manfaat komunitas seperti itu. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong pin ini. Waduh. Alhamdulillah walaupun di sini nggak diundang, ternyata tiba-tiba datang, udah masalah pin sama ini mah udah dipersiapkan. Mudah-mudahan ya. Oleh-oleh Ya, ternyata. oleh ini mudah-mudahan aja. Ini jangan suka begitu malu-malu. Udah disiapin. Orang saya dari tadi udah ngintip, wah ini bawa ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat, diterima lah ya. Waduh, terima kasih. Ya, ini pun koyongnya mudah-mudahan bermanfaat. Ini tim mau emang? Ya. Tidak, menang. Ya. Gitu aja. Saya simpan dulu. Pak Ketua ini. Ya. Oleh-olehnya dari Ya, YSJB 25 Podcast. Alhamdulillah. Nanti bisa dibagi sama Ya. jajaran atau Ya. sama keluarga besarnya. Alhamdulillah. Nanti yang gede nyusul. Ya. Terima kasih ini para Ya. semuanya. keluarga Terima besar kasih Pak YSJB, Ketua udah sama Pak penasehat, sama Pak Wakil, Ya. Pak Ketua, sama semuanya lah, termasuk sama Kang Lendi Ya. atas undangan mendadaknya. Terima kasih banyak ya. Bukan. Ini pun banyak terima kasih banyak kepada keluarga besar YSJB yang sudah mengundang saya pribadi ke sini mewakili keluarga besar BDBP Best Driver Bersatu PIK ya. Alhamdulillah sudah kita ketemu di sini ngobrol panjang lebar. Alhamdulillah. Sama semuanya lah yang ada hadir di sini YSJB. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Yuk. Demikian teman-teman obrolan kita kali ini bersama Pak Ketua Umum BDBP Best Driver Bersatu PIK yang alhamdulillah hari ini beliau bisa berkesempatan hadir. Dukung terus channel kami YSJB 25 Jakarta Barat di YouTube dan acara ini YSJB 25 Podcast dengan cara subscribe, klik, share, and comment. Jangan lupa itu tombol merahnya tuh diklik, terus loncengnya itu di ting begitu, biar jos begitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kelebihan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah dari pribadi saya sendiri, mohon maaf, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin.